Mari kita lihat saudaraku, San Paulus kepada Timotius dalam 2 Timotius 1 ayat 6. Mari kita baca bersama-sama dalam 2 Timotius 1 ayat 6. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sekali lagi, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Kobarkan karunia Allah yang ada padamu. Praktekkan karunia Allah yang ada padamu. Pakai apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Melayani dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Mengasihi dengan kasih yang daripada Tuhan. Saudaraku, dengan demikian apa yang sudah diberikan Tuhan itu bisa bertambah-tambah dalam kita. Kalau kita tidak mengobarkannya, saudaraku, apa yang ada pada kita ini pun diambil daripada kita. Jadi, saudaraku, kehidupan rohani kita tidak boleh merosot. Pelayanan kita pun tidak boleh merosot. Paulus mengingatkan Timotius supaya dia mengkobarkan karunia Tuhan itu yang ada padanya. Jadi tidak pasif saja dengan berkata, haleluya Tuhan, terpujilah namamu Tuhan Yesus, aku sedang kau karuniakan karuniamu Tuhan untuk melayani. Puji Tuhan. Tidak sampai sedemikian saja. Kita harus menghidupkan karunia Tuhan dalam kita. Kalau kita sudah mulai perhatikan tangan saudaraku dan orang yang kita letakkan tangan itu sembuh saudaraku, mari langsungkan lagi bertambah-tambah. Tidak biasa-biasa saja. Tidak rutin saja. Sebagaimana dikatakan oleh orang dunia ini, rutin saja, biasa-biasa saja. Dalam Tuhan tidak ada biasa-biasa. Dalam Tuhan kita bertumbuh, atau kalau kita tidak bertumbuh, kita sudah mundur. Doa kita pun tidak bisa biasa-biasa saja. Kalau doa kita biasa-biasa saja, kita akan merosot. Boleh jadi waktunya, saudaraku, biasa-biasa, 1 jam atau jam lebih sedikit. Harus kita tetapkan demikian. Tapi, saudaraku, isi doa itu bertambah hari, bertambah menurut kehendak Tuhan. Bertambah hari bertambah rohani, bertambah hari bertambah berkuasa. Apalagi kalau kepada saudara sudah dikaruniakan karunia-karunia Tuhan. Saudara boleh jadi sudah merasakan urapan Tuhan dalam kesaksian saudara, pimpinan Tuhan dalam pelayanan saudara. Itu merupakan karunia Tuhan kepada saudara. Anugerah Tuhan kepada saudara. Kobarkanlah itu, hidupkanlah itu, jalankanlah itu, pakailah itu, saudara. Saudara, ini bukan hanya bagi Timotius saja, tapi bagi kita semua, saudara. Jadi rindukanlah karunia-karunia Tuhan itu. Kalau belum dapat berdoa sungguh-sungguh, Tuhan sudah memanggil saudara untuk melayani. Tentunya Tuhan juga sudah melengkapi saudara untuk melayani. Sebenarnya kalau Tuhan belum melengkapi saudara untuk melayani, saudara sudah lama jatuh meninggalkan pelayanan ini. Berarti Tuhan menopang saudara. Berarti Tuhan telah memberikan anugerahnya kepada saudara. Dan saudaraku, anugerah yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, kobarkan itu, kobarkan. Saudaraku, dalam Tuhan ini, saudaraku, Tuhan, saudaraku, hanya mau jika kita bersungguh-sungguh. Dalam Tuhan yang separuh-separuh hati, yang asal jadi, itu nggak laku, saudara. Sungguh-sungguh. Doa juga sungguh-sungguh. Apakah kata Tuhan kepada Elia? Semua kita sudah mendengarkan. Elia, tunjukkanlah dirimu kepada Ahab, aku mau menurunkan hujan kepada orang Israel. Sebab aku mau memberi hujan kepada bangsa Israel yang sudah 3 tahun lebih dalam kekeringan. Itu kehendak Tuhan. Mau memberikan hujan. Tetapi apakah yang diperlukan oleh Elia? Pertama, Elia membereskan dulu seberes-beresnya, saudaraku, keadaan bangsa Israel.
yang pada waktu itu saudaraku menyembah Baal dan Asitoret. Nah saudara, lalu saudara sudah tahu ceritanya, terjadilah pertandingan di atas Gunung Karmel. Nabi-nabi Baal membuat persembahannya, Elia membuat persembahannya. Tuhan yang menjawab dengan api, itulah Tuhan yang hidup. Nyatanya, saudaraku, tidak ada api turun menyambar persembahan dari nabi-nabi Baal ini yang 850 orang jumlahnya. Api tidak turun, walaupun mereka menyiksa dirinya. Tapi ketika Elia memperbaiki mesbah Tuhan, saudara, dan menaruh persembahannya di atas mesbah itu, kemudian menyiramnya dengan air sebanyak-banyaknya, walaupun air sangat sulit waktu itu, saudaraku, karena hujan sudah 3 tahun tidak turun, mereka mempersembahkan air juga kepada Tuhan, saudaraku, lalu hujan turun, saudaraku. Nah, nanti kita dengar ceritanya, saudaraku. Nah, saudara, kemudian Elia berdoa, Tuhan jawablah, dan Tuhan menjawab dengan api. Segera menghanguskan persembahan Elia dan air itu semua kering. Lalu bangsa Israel bertobat dan kembali kepada Tuhan. Huwa itulah Allah, Huwa itulah Allah. Dan Elia berkata, tangkaplah Nabi Baal, Nabi hutan itu, bunuh semua. Dia katakan, lalu mereka dibunuh semua. Sudah, otomatis hujan turun, saudaraku? Tidak. Ini yang perlu kita perhatikan. Otomatiskah saudaraku karunia-karunia Tuhan terus bekerja kepada kita? Tidak. Sering saudara dengar paman berkata, bayar harganya. You have to pay the price. You must pay the price. Apakah diperbuat oleh Elia? Saudaraku, Elia berdoa. Setelah selesai pertempuran itu, saudaraku, dia menang. Nabi-nabi Baal dibunuh semua, dan dia berdoa dengan mukanya di antara kedua lututnya. Mohon supaya Tuhan menggenapi janjinya. Tuhan memang sudah berkata, aku mau menurunkan hujan. Mengapa tidak turun saja hujan? Nyatanya tidak. Elia berdoa, sungguh-sungguh dia berdoa. Selesai dia berdoa, dia suruh hambanya lihat ke arah laut. Apakah hujan sudah turun? Saudara, hambanya tidak punya kerinduan rohani, tidak punya beban apa-apa, saudaraku. Seenaknya saja melihat ke laut, saudaraku, dan dia pulang bawa berita, tidak ada apa-apa ya. Tidak punya beban. Saudaraku, yang melayani ini harus punya beban, mengasihi jiwa-jiwa. Lihatlah apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Karena mereka sebagai domba-domba yang tidak bergembala. Ketika melihat orang sakit kusta yang berseru kepadanya, Yesus, kalau engkau mau, engkau sanggup mentahirkan hamba. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Inilah hati Yesus, saudara. Masih banyak lagi dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Perempuan dan perempuan. Orang Samaria yang baik hati itu, saudaraku, melihat orang yang disambung itu, setelah dia lihat orang itu disambung dan hampir mati, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, dan dia melayani. Hati yang seperti ini harus kita miliki. Kalau tidak, saudaraku, berat kita rasa melayani ini. Karena tidak ada yang memuji kita, kerap kali juga tidak ada yang melihat kita, yang memang sebenarnya pun tidak perlu kita lihat orang. Yang perlu kita sampai kepada maksud Tuhan, kita sampai kepada panggilan Tuhan. Kita melayani dengan segenap hati kita. Kita mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa itu. Kita mau jiwa-jiwa itu sampai kepada panggilan Tuhan, sampai kepada maksud Tuhan. Nah, saudara, biasanya orang yang lain itu diberkati Tuhan. Walaupun motif kita untuk melayani ini bukanlah supaya kita diberkati Tuhan. Kita selalu seperti perumpamaan Tuhan Yesus, di mana dikatakan, saudaraku, ada seorang hamba yang sudah kerja keras banyak hari di ladang, kemudian pada sore hari tuannya pulang, saudaraku, apakah tuannya berkata, duduklah engkau, aku persiapkan makanan bagimu? Tidak. Dia berkata lagi kepada tuannya, dan dia mempersiapkan makanan lagi kepada tuannya, dan dia berkata, kami ini hamba-hamba yang tidak berguna saja. Walaupun sungguh-sungguh berguna sebenarnya. Tapi begitulah kerendahan hati seorang hamba itu.
Begitulah kasih seorang pelayan Tuhan. Dan Yesus memiliki hati yang demikian. Yesus berkata, anak manusia datang bukan untuk melayani, tapi untuk dilayani. Ruh pelayan ini ada pada Yesus. Itu sebabnya pelayanannya berhasil dan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Nah, saudaraku, saudara berkata hati saya belum tergerak oleh belas kasihan. Kasih saya minim sekali. Praktekkanlah, kobarkanlah kasih itu, saudaraku. Mulailah jatuh kasihan kepada jiwa-jiwa itu. Mulailah mau melayani dengan segenap hati saudara. Dengan sebaik-baiknya, seberapa yang bisa saudara berikan. Karena saudara melayani Tuhan, namanya pun melayani Tuhan. Memang yang saudara layani itu jiwa-jiwa, saudara. Bukankah buku Matius 25 itu berkata, marilah kamu yang diberkati Bapa. Pada waktu aku lapar, engkau memberi aku makan. Pada waktu aku bertelanjang, engkau beri aku pakaian. Pada waktu aku sakit, engkau menjenguk aku. Pada waktu aku dalam penjara, engkau mengunjungi aku. Kapankah Tuhan kau dalam penjara, kau mengunjungi engkau? Kapan kau lapar dan kau memberi kau makan? Kapan kau kekurangan makan Tuhan dan kau memberi makanan padamu? Kapan kau tidak ada pakaian dan kau memberi pakaian padamu? Belum pernah Tuhan. Lalu saudara Tuhan berkata, apa perbuatanmu bagi seorang yang kecil ini adalah perbuatanmu kepadaku. Itulah perbuatanmu kepada aku. Itu sebabnya dikatakan saudara melayani Tuhan. Sebenarnya saudara layani itu jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa. Nah, saudara, kita layani dengan sungguh-sungguh. Apa diperbuat Elia, saudara? Hambanya berkata tidak ada apa-apa. Bukan hambanya mulai terbeban, tidak. Marilah kita berdoa bersama-sama Elia. Aku ini memang enggaklah seperti kau imanku Elia. Tetapi kurasa aku bisa membantu sedikit dalam doa. Marilah kita sama-sama berdoa Elia. Ini hamba yang rendah hati kalau dia berbuat demikian. Hamba yang punya beban. Saudaraku, kalau dia berbuat demikian. Hamba yang mengasihi Israel. Kalau dia berbuat demikian. Mengasihi tanah Israel yang sudah 3 tahun kering. Tetapi dia sama sekali tidak berbuat demikian. Elia juga sekali lagi berdoa dengan segenap hatinya, dengan sungguh-sungguh. Mohon supaya Tuhan mengenapkan janjinya. Berikan Tuhan. Bukankah engkau sudah berjanji Tuhan? Sudah. Boleh jadi saudara bertanya, kalau Tuhan sudah berjanji, kenapa Tuhan tidak berikan saja? Saudaraku, Tuhan juga mau melihat kerinduan hati kita. Karena karunia karena Tuhan itu mahal. Dan sekali Tuhan berikan, Tuhan tidak akan menarik kembali karunia itu. Tuhan tidak pernah menyesal atas karunia yang sudah diberikannya kepada kita. Luar biasa Tuhan kita. Itu sebabnya kalau saudaraku sudah dikaruniakan Tuhan, saudaraku misalnya karunia berdoa orang sakit lalu orang itu sembuh. Kalaupun saudara sudah meper-meper saudaraku dan jumpa saudaraku orang sakit saudara doakan masih sembuh juga. Tuhan tidak menyesal atas karunia. Tetapi Tuhan mau melihat kerinduan kita. 2 kali Elia berdoa. Setelah kali yang kedua dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Bukan asal berdoa saja. Dia meringkuk berdoa. Mohon sungguh-sungguh. Oh, dia berkata, lihat ke sana. Apakah hujan sudah turun? Hambanya lari-lari ke sana. Hamba yang tidak punya beban ini, saudaraku. Dia lari dan dia lihat kiri kanan ke atas juga tidak ada apa-apa. Bukannya dia tambah bersusah hati, tidak, saudaraku. Bukannya untuk menggerakkan dia berdoa, tidak. Dia datang kepada Elia dan berkata, Elia, tidak ada apa-apa. Mau jadi dia tambahin lagi, apakah betul-betul doa kau berkuasa Elia? Tadi itu api turun dari langit, masa hujan tidak turun? Elia berdoa lagi sungguh-sungguh. 3 kali dia berdoa, seterusnya sampai 7 kali dia berdoa sungguh-sungguh. Hambanya tidak punya beban juga, saudara. Heran juga, saudara. Saudara, itu sebabnya firman Tuhan tadi berkata, kobarkanlah karunia Tuhan yang ada padamu. Kobarkan. Ada sedikit kasih diberikan Tuhan bagi kita mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa. Kobarkan itu. Mulai melayani dengan kasih yang ada pada saudara. Maka kasih itu akan bertumbuh.
Dan hati saudara akan bertambah hari bertambah tergerak oleh belas kasihan. Kalau saudara mulai kobarkan karunia Tuhan itu. Tetapi kalau kita pendam saja saudaraku, kasih Tuhan dalam hati kita. Sebagai orang yang memendam satu talenta itu saudaraku, maka saudaraku satu talenta tetap tinggal satu talenta. Tetapi Tuhannya marah kepada orang yang dapat satu talenta itu. Hai hamba yang jahat dan malas. Ketujuh kalinya berdoa saudaraku Elia saudaraku, mendapat berita daripada hambanya. Elia dikatakan hanya sebesar tapak tangan awan di atas laut. Apakah gunanya awan sebesar ini? Kalau semua jadi hujan paling-paling 1 liter. Orang berkuasa kali 2 menit Elia. Tapi saudaraku Elia beriman. Dan dia berkata, Ahab pergilah makan minum. Makanya saudaraku Elia tidak mengajak Ahab berdoa. Seharusnya melihat kemenangan yang sudah begitu besar, saudaraku Ahab mesti berlutut. 850 nabi Baal sudah dibunuh semua. Bangsa Israel sudah kembali kepada Tuhan. Masa raja yang tidak berdoa? Sudah. Ini kalau sudah terlalu jauh daripada Tuhan, nggak tahu lagi berdoa, berat berdoa. Oleh sebab itu Elia berkata, makan minum aja kau pergi di istana. Itu yang kau tahu. Berdoa kau tidak tahu. Pergi ke istananya cepat sedikit. Kalau tidak nanti hujan akan menimpa kau. Ahab menaiki keretanya lalu memacu keretanya sekencang-kencangnya. Paling tidak 4 ekor kuda saudara menariknya saudara menuju istana. Tetapi Elia saudara hanya mengikat pinggangnya. Mau dia berlari di muka kereta itu, seolah-olah tidak berjejak di atas tanah. Dia melayang ke sana saudaraku. Ahab tidak bisa mengejar. Kemudian turunlah hujan yang lebat. Kalau ada lari maraton saudara ke Olimpiade waktu itu saudara, tentu saja Elia pasti menang. Kuda juga tidak bisa melawan. Roh Tuhan berlaku pada Elia. Itu sebabnya saudara kita ini dalam perjanjian baru, tadi pagi juga disinggung ini saudara, satu perjanjian lebih baik daripada perjanjian lama. Kalau dalam perjanjian lama Roh Kudus sudah demikian sangat berkuasa kepada hamba-hambanya, apalagi sekarang ini saudara. Kalau dalam perjanjian lama saudaraku dengan kuasa Roh Kudus saudaraku, Elia mengalahkan 850 nabi Baal, nabi Asitoret, apalagi pada sekarang ini. Itu sebabnya saudaraku ajimat diserahkan di Stadion Utama Senayan itu saudaraku. Saya katakan kepada mereka itu semua kekejian kepada Tuhan. Bawa, buka jimat saudara, tangkal tangan saudara, penjaga barang saudara. Apa yang membuat kita saudara beruntung, laris barang saudara, buka tanggalkan semua. Di tengah-tengah hujan lebat itu, berikan kepada Asar, pembimbing, bawa ke depan. Ratusan paraku mengalir ke depan. Kami pikir sudah selesai, tapi ratusan paraku datang ke depan. Banyak sekali, bermacam-macam. Banyak yang antara cincin dengan permata-permata batu itu, batu-batu. Tentunya bukan berlian. Sudah. Baru Tuhan bekerja luar biasa. Dan sebelum kami berdoa buat kesembuhan saudaraku, kesembuhan sudah jadi. Ahab tidak berdoa juga saudaraku. Walaupun saudaraku bangsa Israel sudah menyembah Tuhan saudara, meninggalkan semua Baal, Asitoret, saudara. Hanya makan minum saudaraku. Tapi Elia mengangkat pinggangnya lalu berjalan saudaraku, berlari di muka Ahab saudaraku. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, siapakah yang kena hujan saudaraku? Hambanya itu saudaraku yang kena penyakit ini. Habis ditimpa hujan. Nah saudara, ini pelajaran kepada kita. Ada kasih dalam kita saudaraku, ayo kobarkan. Kasih kita harus bertambah-tambah. Tuhan mau memakai sidang kita ini. Tetapi kalau kasih kita kepada jiwa-jiwa tidak bertambah-tambah, saudaraku, tidak bisa Tuhan pakai lebih lanjut lagi. Tuhan sudah mengaruniakan begitu besar karunia-Nya kepada kita. Saya memuji Tuhan buat kuasa Roh Kudus yang bekerja di sidang kita.
Luar biasa Roh Kudus di sini. Sudah. Biarkan Roh Kudus memenuhkan saudara dengan kasih-Nya. Kemudian kobarkan karunia Roh Kudus yang ada pada saudara. Hidupkan itu saudara, karunia Roh Kudus yang ada pada saudara. Dan bersungguh-sungguh hati, dengan bersungguh-sungguh hati, melayani dengan segenap hati. Tuhan suka kalau kita bersungguh-sungguh. Kobarkan, lalu bersungguh-sungguh. Kemudian para murid daripada Elia yang namanya Elisa. Anda juga sudah tahu ceritanya. Sudah, bagaimana dia bersungguh-sungguh mencari kuasa Tuhan. Tidak mundur. Harus sungguh-sungguh. Dia lihat beban pada zamannya. Dia lihat tantangan pada zamannya. Saudaraku, adakah saudara lihat tantangan pada zaman kita ini? Apa yang akan kita hadapi? Saudaraku, tadi pagi juga dikabarkan kepada saudara bahwa dunia ini mengadakan penerobosan yang luar biasa. Ilmu teknik berkembang luar biasa. Ilmu kedokteran berkembang luar biasa. Ilmu pengetahuan yang lain juga berkembang luar biasa. Di luar jangkauan para pengertian kita kaum awam ini. Rasa-rasa yang tidak mungkin, tapi mungkin sudah jadi. Nah, saudaraku, puji Tuhan, hal itu gunanya untuk manusia ini. Tetapi ada satu lagi yang berkembang pesat. Apakah itu? Dosa, pekerjaan dosa. Berkembang dengan cepat. Saudara, banyak orang sekarang tidak malu-malu lagi cerita dosa. Dosa mulai dikerjakan dengan terang-terangan. Dan akan bertambah terang-terangan dosa itu tanpa rasa malu lagi. Kenapa? Karena setan yang mengeraskan hati manusia ini. Seolah-olah dosa itu sudah soal biasa saja. Sudah. Itu tidak peduli orang yang punya harta kaya raya. Beberapa orang kami jumpa di Jakarta, orang kaya-kaya persoalannya apa? Banyak persoalan rumah tangga yang mau bercerai. Saya kasihan kepada mereka, saya kasihan kepada anaknya. Pekerjaan siapa itu? Pekerjaan setan. Roh perceraian saudaraku, roh perbantahan, permusuhan melanda rumah tangga. Banyak. Bukan mereka kurang pendidikan, bukan mereka kurang uang, bahkan sebaliknya berlimpah-limpah, tapi mereka tidak menikmati uangnya itu, tidak bisa mendapat kebahagiaan yang sejati, saudara. Dan kami merasa kita ini jauh lebih diberkati Tuhan di rumah tangga yang damai. Kita menjadi jatuh kasihan kepada mereka. Mereka memiliki segala-galanya, apa yang bisa diberikan oleh dunia ini, tetapi mereka tidak memiliki damai yang sejati. Sukacita yang sejati. Pekerjaan siapa? Pekerjaan setan, saudara. Dan akan bertambah-tambah lagi pada akhir zaman ini. Oke, saudaraku. Kalau setan bekerja, begitu saja. Tapi ada lagi satu yang perlu kita hadapi. Setan tahu, saudaraku, mana gereja yang hidup. Itu merupakan tantangan. Dan dia akan mulai, saudaraku, ya, mulai saudaraku melawan saudaraku gereja yang hidup itu. Apakah kita takut? Tentu saja tidak. Boleh jadi dia datang saudaraku melalui peraturan-peraturan baru, saudaraku. Untuk itu kita harus bersiap-siap. Pada waktu hujan, saudaraku, saudara itu beritanya masuk di koran, saudaraku. Kita tempelkan, setelah kita perbesar, kita tempelkan di tiap-tiap gereja kebaktian kita. Saudaraku, dan saudara boleh baca, kalau tadi saudara belum baca. 70.000 orang bertekun mendengarkan firman Tuhan secara utama Senayan di tengah hujan lebat. Hanya kasih yang bisa mengalahkan kejahatan kekerasan. Saudara, itu topiknya. Saudara, mereka bertekun di hujan itu, saudara, mendengarkan firman Tuhan. Dengan mudah saudara bisa mereka mundur ke tribun yang punya atap, tapi mereka tidak mau. Mereka mau dengarkan firman Tuhan. Ajaib juga telah sound sistemnya tidak kompak. Saya pikir itu mujizat Tuhan. Saudara tempat melengkapkan cok-coknya itu saudaraku di depan saya ada kira-kira 10 mik di situ, coknya di situ semua. Coknya itu saudaraku tergenang air sebegini. Nggak kontak saudara. Berjalan dengan lancar. Saya bisa bicara terus. Saudara, speakernya disiram hujan, nggak bisa. Saudara,
Roh Tuhan bicara. Aku mengajari anak-anakku bertekun melawan tantangan-tantangan yang akan datang. Begitulah lawannya. Dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Kita mau mengerjakan pekerjaan Tuhan buat seluruh Indonesia ini. Persoalannya bukanlah persoalan uang. Kurang uang, tidak. Saya yakin kita kumpul uang ini hari ini 110 juta dapat. Kita bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tantangannya saudaraku selalu pengerja-pengerja yang kurang. Mintalah kepada Tuhan yang mempunyai Tuhan Israel menyuruh orang-orang pekerja yang menuai, pekerja yang sungguh-sungguh berani, saudaraku, melayani Tuhan yang tidak kenal mundur, yang penuh kasih, saudaraku. Itu yang dibutuhkan Tuhan, yang bersungguh-sungguh, saudaraku.